Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa persidangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ini mengasah logika berpikir kita, karena memang dalam persidangan ini tidak hanya sekedar permainan kata-kata, tapi juga permainan strategis yang dilakukan dari kedua belah pihak. Pertama adalah dari pihak JPU, yang kedua adalah dari pihak para terdakwanya sendiri. Kalau aku mengamati teman-teman, terutama tentang statement yang dikatakan dari JPU, ada satu fakta yang sangat nyata bahwa pada saat Ferdy Sambo ketahuan berbohong di hadapan Hendra Kurniawan beserta yang lainnya, ini kan Ferdy Sambo diketahui ternyata ada CCTV yang menunjukkan Brigadir Joshua masih hidup di jam 5-an sore di tanggal 8 Juli 2022 tersebut, yang itu adalah sebuah simbol dan juga kepastian bahwa alibi yang disampaikan oleh Ferdy Sambo ke anggota lainnya adalah bohong, itu semuanya adalah terbukti di sana kebohongannya. Ada statement dalam keterangan JPU dinyatakan bahwa pada saat Ferdy Sambo ketahuan bohong, kenapa nggak berani kamu lihat saya? Pada saat itu dia ngomong ke Hendra Kurniawan dan juga yang lainnya, kamu kan sudah tahu apa yang terjadi ke mbakmu. Dan sembari menangis. Ini kok sangat menarik sekali ya. Aku jadi teringat keterangan dari Hotman Paris itu berkata seperti ini. Hotman Paris bilang bahwa saksi utama itu melihat Ferdy Sambo menangis. Ini akan menjadi perdebatan penyebab tangisannya apa. Dan ini sangat relevan secara hukum. Iya, ini menurut aku juga sangat relevan sekali, walaupun kita ketahui motif itu tidak akan menghilangkan action apa yang telah dilakukan, yaitu adalah pembunuhan, tetapi ini akan menjadi satu hal yang penentu apakah akan mendapatkan hukuman yang maksimal atau tidak. Karena suka tidak suka, hakim adalah manusia juga, berbeda dengan kita masyarakat biasa, kita punya sama-sama keyakinan, hakim punya keyakinan, kita juga punya keyakinan, tetapi hanya keyakinan hakim plus dengan dua alat bukti nanti di persidangan itu yang akan menjadi dasar putusan hukumannya. Apakah ini akan menjadi faktor yang meringankan atau bahkan memberatkan? Sekali lagi aku ingatkan, 5 alat bukti ini ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Jadi kelima hal ini nanti kita akan saksikan dari semua pihak akan berusaha memunculkan alat bukti apa saja yang merujuk ke sana. Tetapi gini, kalau aku juga punya keyakinan, ya I know ini kita belum sampai ke tahapan pembuktian, tetapi kalau aku lihat dari data-data mengenai kasus ini sendiri, terutama isunya adalah mengenai tangisan, ada beberapa kemungkinan. Tangisan Ferdy Sambo pada saat dia ngomong begitu ke Hendra Kurniawan, kamu kan sudah tahu apa yang terjadi ke mbakmu, itu ada kayak bahasa implisit. Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi ke mbakmu. Aku yakin banget Hendra itu sudah tahu bahwa tidak terjadi pelecehan di rumah dinas Jakarta Selatan yang which is sudah dianulir, tetapi telah terjadi sesuatu antara Brigadir Joshua dengan Putri Chandrawati yang efeknya membuat seorang Ferdy Sambo, seorang pria yang kita lihat ya, yang sepertinya sangat menjunjung tinggi harkat dan juga martabatnya, bahkan beberapa kali, sering kali terlihat di media massa, di proses penangkapan, penjara juga, persidangan juga, dia berusaha menunjukkan matanya yang tajam, tegar, itu jelas sangat menunjukkan dia punya harga diri yang sangat tinggi sekali begitu. Dan I know ya, mungkin dalam sudut pandang yang kita pahami bersama. Pada saat Ferdy Sambo mengatakan, kamu kan sudah tahu apa yang terjadi sama mbakmu ini. Ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah, apakah tangisan itu adalah sebagai interpretasi seorang Hendra Kurniawan dan kawan-kawan, dia memahami, oh maksudnya atasanku itu, pertama, terjadi perselingkuhan antara Putri Chandrawati dengan Brigadir Joshua. Kita ngomong possibility yang pertama. Ini juga akan dibuktikan di persidangan nanti. Yang kedua adalah, oh berarti bukan pelecehan, tetapi adalah Brigadir Joshua dipaksa melayani Putri Chandrawati. Itu adalah dua possibility yang menurut aku jauh lebih tinggi dibandingkan dengan klaim dari pihaknya Ferdy Sambo, Brigadir Joshua melakukan pelecehan tersebut. Jadi, I know mungkin kita ada beberapa komentar yang bilang pengacara Brigadir Joshua juga mengatakan ini nggak ada hubungannya dengan asusila gitu. Tetapi kan bagi aku pribadi, secara logika ya
Itu mungkin, tetapi juga kita nggak bisa menutup mata. Jangan karena kita memang aku membela Brigadir Joshua tentunya, tetapi dengan menggunakan logika kita ngomongin fakta ini, ya ada kemungkinan juga mengenai perselingkuhan atau Brigadir Joshua dipaksa. Kalau menurut aku, kalau dibilang perselingkuhan, jujur aku tidak begitu percaya. Tetapi kalau Brigadir Joshua dipaksa, aku lebih cenderungnya percaya ke sana ya. Karena ya alasannya karena memang relasi kuasa ya. Nggak mungkin lah seorang Brigadir Joshua mampu mengeluarkan atau melakukan keinginannya, apalagi hasratnya untuk seorang istri jenderal, itu yang sangat sekali kecil kemungkinannya. Kemudian alat bukti ini nanti teman-teman, petunjuk adalah kesesuaian dengan alat bukti lainnya. Ya, kalau kita lihat mengenai Verdi Sambo kan tentang apakah benar ada penembakan yang dilakukan Verdi Sambo di bagian kepala Brigadir Joshua untuk memastikan dia telah tewas. Ini akan ada pertandingan nanti di pembuktian, pertandingan 3 lawan 1. Maksudnya seperti apa? 3 ini adalah Bribka RR, Kuat Ma'ruf, terus juga sama siapa sih, Putri Chandrawati. Aku yakin 3 orang ini pasti kalau aku lihat dari track recordnya, mereka akan mengatakan sama-sama, saya tidak melihat FS menembak dari belakang. Tetapi akan berbeda dengan keterangan dari Baradae. Baradae sudah jelas mengatakan bahwa FS itu juga menembak di bagian kepalanya Brigadir Joshua untuk memastikan bahwa dia telah meninggal dunia. Tapi kan gini, bukankah di alat bukti itu ada salah satu hal, yakni adalah keterangan terdakwa juga ada di situ ya, keterangan saksi, keterangan terdakwa. Tapi kan keterangan terdakwa ini yang sedang diuji, makanya dibutuhkan alat bukti yang lainnya. Ada sih beberapa petunjuk menurut aku yang nanti akan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu titik terang tentang isu ini. Menurut aku petunjuk yang sangat kuat adalah pada saat FS memakai sarung tangan. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, FS memberikan peluru ke Baradae. Ini untuk mengadres isu dari FS membantah melakukan penembakan tersebut. Ingat, memang alat bukti ada 5 dan keterangan terdakwa itu cuma salah satunya aja. Tetapi kan keterangan terdakwa ini yang sedang diuji. Ada 2 perbedaan, makanya dibutuhkan petunjuk lainnya, 2 gabungan alat bukti lainnya. Menurut aku petunjuknya adalah pakai sarung tangan. Kenapa harus pakai sarung tangan? Verdi Sambo, ya mungkin alibinya nanti kuasa hukum akan mengatakan, saya pakai sarung tangan karena memang saya mau melindungi Baradae, seperti yang dikatakan. Kenapa saya menembaki tembok dan sebagainya untuk melindungi Baradae agar membantu dia karena dia telah menerima perintah saya memerintahkan untuk hajar, tapi dia malah menembak. Itu menurut aku yang bisa menjadi salah satu perdebatan nanti di pembuktiannya. Kedua adalah menurut aku petunjuk untuk membantah keterangan FS mengenai memberikan peluru ke Baradae. Kita ketahui senjata Glock yang dimiliki oleh Baradae itu kan awalnya hanya ada 7 ya peluru, kemudian kita ketahui ada keterangan dari JPU pada saat itu diketahui Baradae itu menerima ada sebuah kotak yang berisi 8 peluru dari Verdi Sambo, kemudian dia memasukkan satu persatu pelurunya, ditambah lagi akhirnya untuk melakukan eksekusi tersebut. Kalau hanya sekedar untuk menakut-nakuti, misalnya begini, kalau klaimnya dari Verdi Sambo, saya tuh perintahnya hanya hajar, artinya kan tidak mau hajar tuh tidak, indikasinya adalah tidak untuk menghabisi, tidak untuk membunuh, karena memang strategi dari mereka ini adalah untuk membuat kasus ini pembunuhan yang spontanitas. Kalau memang hanya untuk menakut-nakuti atau hanya untuk melukai, menyakiti, tidak untuk menghabisi, kan sudah ketahuan bahwa Baradae itu sudah punya 7 peluru dan bisa dikasih instruksi juga, jangan ditembak ya, takut-takutin aja ya. Sama juga sih kalau aku lihat film-film di CSI ataupun yang kayak kepolisian gitu kan ya, selalu akan ada perintah, pokoknya kalau saya belum ada perintah tembak, apapun yang terjadi jangan ada tembak gitu, karena saya pengen dapat ini pelakunya hidup-hidup. Itu kan juga ada kan ya. Ini menurut aku bisa dipatahkan dengan keterangan ini. Ini adalah petunjuk juga. Walaupun nanti tim kuasa hukum mengatakan ini nggak fair, ini nggak detail, nggak keterangan terdakwa nggak disampaikan. Menurut aku tidak ya, karena hal yang wajar sih kuasa hukum pasti akan membela kliennya. Tetapi ingat ya, aku ada juga keterangan dari Albertina Ho, hakim nonaktif yang memberikan keterangan di acara Rosiana Silalahi. Di situ dikatakan bahwa pada saat memutuskan nanti hakim itu
harus didasari oleh dua alat bukti yang kuat ditambah dengan keyakinan hakim sendiri. Sama, hakim walaupun beliau adalah boleh dikategorikan sebagai perwakilan Tuhan di bumi ini, tetapi kan ya juga manusia biasa. Kita semua punya keyakinan. Bedanya keyakinan hakim yang akan dipakai dalam persidangan, sementara keyakinan kita ya hanya untuk diri sendiri aja, opini. Nah, kalau seandainya menurut aku, seandainya jika hakimnya itu benar, lurus, tidak ada indikasi doa seperti keterangan kuasa hukum Brigadir J, dorongan amplop, harusnya semuanya itu didasari oleh logika berpikir ya, dengan dua petunjuk tadi deh paling tidak. Kalau memang Efes tidak berniat membunuh, memberikan perintah membunuh, kenapa harus pakai sarung tangan, kenapa harus memberikan peluru, kenapa juga harus menembaki lokasi sekitar, itu menurut aku udah petunjuk yang sangat kuat sekali dan sudah tidak masuk logika sama sekali. Apalagi kalau memang tidak maksud untuk menghabisi, ya kenapa nggak diselamatkan, ditelepon ambulans. Kita kan ketahui bahwa ambulans itu baru datang beberapa jam setelah terjadinya pembunuhan ini kan ya. Kalau nggak salah aku tangkap itu sekitar jam tujuan ya, ambulans itu baru datang. Itu untuk dipastikan dulu ya mereka meninggal. Bahkan kita juga ketahui ada beberapa anggota Polri, oknum ya, yang ditelepon pertama kali oleh Verdi Sambo setelah peristiwa tersebut. Kalau memang dia nggak bermaksud untuk menghabisi Brigadir Joshua, harusnya yang ditelepon itu pertama kali bukan rombongannya Hendra Kurniawan, tetapi ya yang terdekat lah, puskesmas atau ambulans dan sebagainya, bukan malah memframing hal-hal untuk mengaburkan penyidikan nantinya. So, that's the point teman-teman. Kemudian juga hakim akan menggali dan menilai dalam pembuktian nanti di persidangan, masuk akal atau tidak, logis atau tidak, ini yang paling utama menurut hakim nonaktif Albertina Ho. Kalau tidak masuk akal, tidak akan digunakan kalau catatan hakimnya jujur. JPU mengatakan Sambo tembak dari belakang kepala untuk memastikan telah tewas. Pembunuhan berencana itu ada peranannya masing-masing. Bukan berarti dia yang tidak menembak, dia yang dapat hukuman paling ringan. Seperti aku jelaskan di beberapa video sebelumnya bahwa pembunuhan berencana ada perannya masing-masing. Bukan berarti kalau yang menembak adalah Baradae, artinya dia yang paling akan mendapatkan hukuman terberat. Tidak, karena memang ada otaknya. Justru yang akan mendapatkan hukuman terberat itu siapa yang punya ide. Peranan dalam pembunuhan berencana itu ada dalang atau otaknya, kedua adalah eksekutornya, ketiga adalah orang yang membantu, keempat adalah orang yang mengetahui. Dari keempat peranan ini, yang paling mendapat hukuman terberat adalah yang paling pertama, otaknya. Eksekutor dan yang lainnya, itu tergantung nanti konteksnya seperti apa, bisa mendapatkan hukuman yang minor. Apalagi kalau seandainya diketahui Baradae itu kalau dia tidak menembak, dia juga akan ditembak gitu. Misalkan seperti itu bisa malah bisa bebas murni untuk Baradae. Tetapi kan tidak ada juga fakta yang kita dapatkan dalam pembacaan jaksa penuntut umum di minggu ini di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. So that's the point yang bisa aku update untuk isu kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Apakah menurut kalian tangisan dari Verdi Sambo ini adalah tangisan yang pertama adalah karena dia dikhianati oleh istrinya, atau dia dikhianati oleh ajudannya, atau dia dikhianati oleh keduanya, atau bahkan dia dikhianati oleh siapa? Karena kalau dia dikhianati oleh Brigadir Joshua, bisa dua possibility. Possibility pertama ya karena dia ada bawahannya, berhubungan dengan Putri Chandrawati, atau ada hubungan antara Brigadir Joshua dengan Verdi Sambo. Itu juga sangat possible juga untuk ke arah ke sana. Tetapi itu semua, apapun keyakinan yang kita miliki, ini hanyalah opini. Pada akhirnya hanya keyakinan dari hakim yang bisa menentukan putusan untuk hukuman para terdakwa nantinya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapan kerap semuanya, tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Asmara, karena aku sering live di kedua akun tersebut juga. Kita bisa ngobrol dan interaksi, membahas persidangan kasus dari Brigadir Joshua ini. Sampai ketemu lagi semuanya, bye-bye.